Halo rekan-rekan, dalam tutorial kali ini saya akan membahas fitur Business Intelligence pada aplikasi Excel. Dan karena pokok bahasannya lumayan banyak, maka akan saya bagi materinya dalam beberapa part. Pada part pertama ini seperti biasa kita akan membahas materi pengantarnya dulu. Langsung saja kita awali dari definisi Business Intelligence. Business Intelligence atau BI secara garis besar adalah suatu proses untuk merubah data-data mentah menjadi informasi yang berguna bagi keputusan bisnis. Informasi yang dihasilkannya umumnya berupa visualisasi seperti misalnya chart, nilai dan teks tertentu atau bisa juga berupa tabel data yang telah terfilter. Proses BI ini tentunya melibatkan banyak cara serta tools yang berbasis teknologi. Dengan adanya tools-tools ini, maka informasi yang dibutuhkan bisa dihasilkan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Saat ini banyak sekali tools BI yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti misalnya Power BI dari Microsoft. Aplikasi Excel juga memiliki kapabilitas sebagai sebuah tools untuk BI, walaupun tentu saja ada beberapa limitasinya jika dibandingkan dengan tools BI yang sesungguhnya. Misalkan saja dari proses pengerjaannya atau terutama dari sisi performance-nya yang relatif lebih lambat. Agar Excel bisa menjalankan fitur BI ini, ada beberapa kebutuhan sistem yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sistem operasi. Sebetulnya tidak ada batasan untuk sistem operasi ini, namun sangat disarankan untuk menggunakan Windows 10 atau Windows 10 64 bit. Kemudian untuk versi Excel yang digunakan, sebetulnya Excel sudah memiliki kapabilitas BI ini mulai Excel 2010, namun masih belum sempurna, begitupun pada Excel 2013. Jadi berdasarkan pengalaman, versi Excel yang sudah cukup layak digunakan untuk BI ini adalah Excel 2016. Perhatikan juga edisinya, ada beberapa edisi untuk Excel ini, misalnya Starter Edition, Student Edition, Professional Edition, dan lain sebagainya. Edisi yang bisa digunakan untuk olah data BI ini hanya edisi Professional Edition atau yang lebih tinggi. Dan seperti halnya Windows, Excel juga dirilis dalam versi 32 bit dan 64 bit. Untuk keperluan BI, jelas sangat disarankan menggunakan Excel 64 bit. Untuk melihat versi dan edisi Excel ini mudah. Pada aplikasi Excel 2016 atau 2019, tinggal kita klik file, kemudian kita pilih account. Perhatikan versi dan edisinya di sudut kanan atas ini. Di sini versi yang saya gunakan adalah Microsoft Office Professional Plus 2016. Kemudian untuk melihat 32 bit atau 64 bit, tinggal kita klik About Excel, dan kalau kita lihat di sini, versi yang saya gunakan adalah 64 bit. Berikutnya untuk prosesor dan RAM juga sebetulnya tidak ada batasan minimumnya, namun sangat disarankan untuk menggunakan prosesor sekelas Intel i3 atau yang lebih tinggi dengan RAM 8GB atau yang lebih besar. Jadi dengan RAM 4GB atau bahkan 2GB pun tidak masalah. Hanya saja jika kita mengolah data yang lumayan besar dan kompleks, maka prosesnya akan lebih lambat. Untuk memeriksa prosesor, RAM, berikut sistem operasi yang kita gunakan mudah. Pada Windows 10 kita tinggal jalankan file Explorer. Kemudian kita klik kanan pada disk PC ini. Kemudian di sini kita pilih Properties. Dan perhatikan di sini sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 10 Pro. Dan di sini juga kita bisa melihat prosesor yang digunakan serta RAM-nya. Contoh di sini prosesor yang saya gunakan adalah Intel Core i7 dengan RAM yang terpasang adalah 20GB. Kemudian untuk sistem operasinya di sini yang saya gunakan adalah 64 bit. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas komponen BI yang dibutuhkan oleh aplikasi Excel. Jadi untuk menjalankan proses BI ini, Excel menggunakan beberapa komponen tambahan. Perhatikan gambar di sini. Data mentah atau raw data yang biasanya terdiri dari beberapa sumber data yang berlainan akan dimasukkan ke dalam suatu tempat yang disebut dengan data model. Di dalam data model, data-data ini kemudian dibuatkan relasinya jika dibutuhkan dan mungkin dikalkulasikan juga. Fitur yang menyediakan data model, relasi data, serta kalkulasi data ini adalah fitur yang dinamakan Power Pivot.
Power Pivot ini berupa add-in atau fitur tambahan yang sudah tersedia pada Excel 2016 Professional Edition atau versi yang lebih tinggi. Jadi untuk menggunakan Power Pivot ini, karena dia sudah built-in, kita tinggal mengaktifkannya saja. Caranya, pada aplikasi Excel, ini saya tutup dulu. Kita tinggal klik File. Kemudian kita klik option. Pada kotak dialog option ini kita klik add-ins. Kemudian di bagian ini kita pindahkan ke bagian com add-ins dan kemudian klik go. Pada kotak dialog com add-ins, untuk mengaktifkan Power Pivot kita tinggal tambahkan tanda checklist pada Power Pivot ini. Kemudian klik OK. Dan hasilnya, perhatikan pada ribbon sudah ditambahkan sebuah tab baru, yaitu tab Power Pivot. Pada tab Power Pivot ini ada beberapa tombol perintah, namun perintah utama yang akan sering digunakan adalah tombol Manage yang ada di bagian kiri ini. Tombol Manage ini digunakan untuk mengakses data model kita. Jadi jika kita klik, saya klik seperti ini, maka akan terbuka sebuah window baru seperti ini, yaitu window Power Pivot. Power Pivot ini merupakan bagian dari file Excel kita, jadi tidak disimpan secara terpisah. Jika kita ingin menyimpannya, maka yang disimpan adalah file Excel-nya seperti biasa, jadi bukan Power Pivot ini. Hati-hati juga, jangan sampai file Excel-nya kita tutup sementara window Power Pivot ini masih dalam kondisi terbuka. Jadi jika pekerjaan kita sudah selesai, maka kita tutup saja window Power Pivot ini dan kemudian barulah kita simpan dan tutup file Excel-nya seperti biasa. Jika kita ingin masuk ke data model, tinggal kita klik lagi Manage. Kemudian lakukan olah data di sini. Jika sudah selesai, kita tutup. Ingin masuk lagi ke data model, klik lagi Manage, selesai dan tutup lagi. Demikian seterusnya. Nah, sebagai tambahan, data model pada Power Pivot ini dapat menangani beragam sumber data yang relatif kompleks dan berukuran besar. Sementara aplikasi Excel memiliki limitasi untuk ukuran data ini, yaitu hanya dapat memuat sekitar 1 juta baris data saja. Dengan Power Pivot ini, maka limitasi ini tidak ada lagi. Berapapun besar sumber datanya bisa ditangani oleh Power Pivot, walaupun tentu saja nanti performance-nya akan bergantung pada prosesor serta RAM yang kita gunakan. Kita lanjutkan lagi, saya kembali lagi ke slide. Setelah data-data kita diolah di dalam data model dengan bantuan Power Pivot, maka output yang dihasilkannya berupa visualisasi data yang dikerjakan dengan cara biasa pada Excel, yaitu dengan bantuan pivot table dan pivot chart. Pivot table dan pivot chart ini sudah saya bahas dalam rangkaian video tutorial manajemen data sebelumnya, jadi tidak akan saya bahas lagi di sini. Sebetulnya ada cara lainnya untuk membuat visualisasi data ini, yaitu dengan menggunakan Power View dan Power Map. Namun kedua fitur ini sudah digantikan perannya oleh Microsoft Power BI yang merupakan tools BI terpisah dari aplikasi Excel. Nah, ada satu komponen lagi dalam proses BI pada Excel ini, yaitu Power Query. Power Query ini digunakan jika kita hendak melakukan transformasi data, seperti misalnya koreksi data, perbaikan data, pemisahan data, atau penyempurnaan terhadap struktur data-data kita. Jadi Power Query ini hanya merubah strukturnya saja dan bukan dari konten datanya. Karena merubah konten data jelas hanya bisa dilakukan pada sumber datanya saja. Misalkan saja data mentahnya ada 5 kolom, namun data yang akan kita olah hanya 3 kolom saja, maka kita bisa menggunakan Power Query untuk keperluan ini. Power Query ini juga umum digunakan untuk menjalankan repetitive task atau tugas yang berulang. Jadi jika kita menggunakan Power Query, maka data dari sumber data kita olah dulu pada Power Query ini, dan barulah kemudian dimasukkan ke dalam data model hingga dibuatkan visualisasi akhirnya dengan pivot table dan pivot chart. Dan demikian tutorial singkat tentang pengantar bisnis intelligence pada aplikasi Excel.
Mudah-mudahan rekan-rekan sekarang sudah memahami konsep BI ini secara garis besar dan sudah mengetahui juga apa saja komponen-komponen BI pada aplikasi Excel. Pada video tutorial berikutnya, saya akan membahas komponen-komponen ini dengan lebih detail, berikut contoh penerapannya juga. Sampai ketemu dalam video part berikutnya dan terima kasih.